Ya, ini gue lagi ada di Wangsa Timur, daerah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Blok A. Ini kita lagi di acaranya Monokrom. Boleh diceritain dong Bang Rio tentang Cat and Claw dan Next Up kronologinya? Era digital zaman sekarang ini sangat-sangat dinamis sekali. Iya, halo, selamat malam. Ya, ini gue lagi ada di Wangsa Timur, daerah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Blok A. Ini kita lagi di acaranya Monokrom. Dan ini ngapain gue di sini? Kita mau ngobrol-ngobrol aja seputaran musik dan ada beberapa performer juga, band-band. Ya, pokoknya seru sih pastinya. Dan kita ngobrol sesama musisi dan para media juga. Kayak apa keseruannya? Seperti biasa. Stay tune. Boleh diceritain dong Bang Rio tentang Cat and Claw dan Next Up kronologinya? Mungkin dari perkenalan Bang Rio ke musik sampai akhirnya gue mau bikin agregator dan label. Monggo silakan. Ya, perkenalin nama gue Rio. Dan Klo dan juga Next Up gitu ya. Karena di musik itu kalau zaman dulu kita kan semuanya serba ada gerbang-gerbangnya, gate-gate-nya gitu. Nah, saat ini kan eranya udah era digital dan udah beda banget nggak kayak dulu gitu. Nah, tapi kalau tidak di manage juga, akhirnya jadi alurnya jadi kita juga jadi yang bingungan juga gitu kan. Makanya gua ada yang kita dulu. Nah, ada yang next up itu sebenarnya biar kita mendapatkan hak ekonominya aja sih, lebih kepada situ. Gitu. Oke, nah mau tanya nih Bang, tadi untuk yang label itu berarti namanya label, khusus label? Cat and Claw. Soal yang Claw ya? Iya. Agregator sama Next Up. Oh Next Up, oke. Gue mau tanya soal label dulu nih. Untuk yang Cat and Claw Bang, ada genre khusus gak sih? Biasanya kan sekarang kan label-label ini tuh mirip-mirip genrenya pop apa. Semua roster tuh nggak jauh beda lah genrenya. Ada juga yang rock semua atau metal semua gitu. Kalau Cat and Claw ini, kalau boleh tahu genrenya lebih beragam apa terfokus ke mana gitu? Sebenarnya kayak tadi yang gue bilang tadi bahwa Cat and Claw itu sebenarnya lebih fokusnya itu bukan ke labelnya, tapi ke manajemen. Jadi kalau ditanya genrenya apa saat ini sih kita nggak membatasi genrenya apapun gitu. Kan musisi udah pasti lah ya lewat medsos sama platform digital itu udah pasti jualan karyanya ya kan, lewat Spotify, YouTube, yang TikTok dan lain-lain itu kalau misalnya viewers atau streamsnya banyak jadi cuan nih. Nah, di luar itu ada lagi nggak sih dari media sosial dan platform digital itu di luar selain menjual karya itu, selain konten gitu ada lagi nggak? Iya banyak sih sebenarnya. Kalau sebenarnya musik itu luas banget. Cuman mungkin dari zaman dulu itu kita termasuk gue mungkin ya. Mungkin mandang skopnya itu hanya terbatas gitu. Tapi sebenarnya musik itu nggak terbatas sih. Jadi ada beberapa, ya musik banyak banget yang berkaitan dengan musik. Maksudnya kayak ya lu bisa jadi seorang produser, lu bisa jadi seorang apapun itu, arranger atau apapun. Sebenarnya tidak harus yang gini. Fokusnya kadang-kadang kita terlalu fokus sama yang ada di depan. Kita nggak bisa melihat juga bahwa yang di belakang tuh ada apa aja dan ada siapa aja gitu. Menurut Abang nih, kolaborasi antara musisi dengan merek atau perusahaan dalam bentuk sponsor atau endorsement, ada pendapat tersendiri terkait itu? Silakan aja sih kalau pun sah-sah aja. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Maksudnya bisa masuk dari segala hal dan bisa masuk siapapun bisa mau masuk ke dalam musik sih menurut gua. Kalau dari Next Up gitu, ada nggak sih? Mungkin dari Cat and Claw juga kali ya. Ada nggak sih Bang kursus semacam short course kali ya untuk belajar tentang platform-platform online, tentang media sosial atau platform digital seperti Spotify dan lain itu ada short course-nya nggak sih?
Mungkin ada ya, mungkin ada. Cuman kalau gue melihatnya gini, era digital zaman sekarang ini sangat-sangat dinamis sekali. Jadi belum tentu rumusan yang gue pakai itu bisa diterapkan di dalam kehidupan bermusik atau di dalam kehidupan musik yang sedang jalani juga. Karena sangat dinamis sekali gitu. Jadi tidak menjadi suatu pakem bahwa oh si A rumusannya begini maka bisa diterapkan di B bisa begini. Nah, gue ambil contoh dari diri gue aja sendiri. Itu perjalanan musik gue dari tahun 2021 sampai sekarang itu gue mengalami fase-fase di era digital yang hampir per 6 bulan sekali pasti gue dan tim, khususnya tim gue ya, dari kegiatan gue itu mencari formula-formula khusus untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari yang sebelum-sebelum. Nah, rumusannya apa aja? Ya, pastinya yang tadi konsistensinya harus tinggi, terus dunia digitalnya di sosmednya juga seperti apa gitu. Nah, kebetulan kan kegiatan gue juga ada menangani artis juga atau musisi juga, Randa dan P itu. Nah, itu formulanya nggak sama dengan yang gue jalankan gitu. Makanya tidak bisa apple to apple gitu, nggak bisa yang formula A, makanya sudah pasti berhasil akan diterapkan di formula B, C, D dan sampai Z gitu maksud gue. Oke, mau tanya nih Bang, kan kalau misalnya musik sama film itu kan cocok ya gitu ya. Masih apa ya, kayak misalnya di film ada soundtrack gitu ya, ada score gitu ya. Biasanya tuh banyak juga musisi yang jadi terkenal karena lagunya jadi soundtrack film gitu ya, atau scoringnya juga mungkin memorable di telinga yang nonton film. Ini kalau di bidang lain seperti fashion atau gaming, menurut Bang Rio sendiri gimana nih? Ada peluang yang tinggi nggak sih untuk musik kolaborasi sama fashion dan gaming? Pasti ada ya, coba kalau lo main game nggak ada musiknya gitu, tak gitu kan, aneh juga ya. Terus begitu tampilan kayak misalnya kayak gue sebut game aja lah, musik kayak Mobile Legends gitu, nggak ada musiknya apa, ya garing juga gitu kan. Nah, terus fashion juga cuma denger suara sepatu doang gitu lewat, ya aneh juga gitu. Oh, justru gini ya, misalkan lagi acara fashion show ya, ketika catwalking, itu tuh justru ada peluang musik itu di situ di bus ya. Banyak banget. Lo bisa bayangin aja ketika musik nggak ada, lalu orang jalan gitu lo cuma denger suara sepatu macam bukan. Benar juga. Pesan terakhir yang bisa disampaikan ke teman-teman musisi di sini yang ingin mengembangkan musik mereka tapi di luar musiknya gitu. Ada pesan apa nih Bang? Yes, ya. Tapi tidak hanya lewat menjual karya gitu. Oh iya. Sebenarnya banyak banget sisi lain dari musik itu untuk kita bisa berekspresi ya. Gue bilangnya berekspresi. Ekspresi itu tidak selalu dihasilkan atau diujungkan dengan yang namanya materi. Apapun itu, kadang-kadang kita membuat suatu karya yang bisa membuat orang menjadi happy, itu dalam jadi suatu bentuk ekspresi yang paling tinggi dalam kita berkarya. Jadi menurut gua jangan pernah batasi karyanya, yang pastinya tetap harus konsisten karena zaman sekarang ini sudah sangat beda sekali dengan zaman dulu. Memang lebih mudah masuknya, akan tetapi untuk diperkenalkannya juga karena saking banyaknya sos-sos dari luar, jadi agak bukan susah, akan tetapi perlu perjuangan yang lebih aja gitu. Dan pastinya untuk musik Indonesia, untuk para musisi Indonesia terus berkarya aja. Jadi kadang-kadang kita sudah pada saat kita berkarya kita udah mikirin tuh hasilnya, wah hasilnya bakal kayak gini, nggak usah. Ya menurut gua tugas musisi adalah berkarya, soal hasilnya itu bukan urusan kita sih, gitu sih. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bang Rio dan ada di sini bukannya teman-teman. Terima kasih Bang Rio udah sharing sebanyak ini. Ya, mungkin nanti ada teman-teman musisi yang mau
kepo soal Cat and Claw, silahkan berkontak dengan Bang Rafisa di bantu di Instagram Cat and Claw. Iya, Cat and Claw, kita ada sosmednya, itu silakan semuanya Cat and Claw, spellingnya CATNCLAW, dan untuk agregatornya itu Nextart, spellingnya NEXTART gitu. Silakan dikepoin, silakan dilihat-lihat, barangkali kita bisa bekerja sama gitu aja. Oke, thank you Bang Rio.